Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Andika Nugraleru di channel ini. Kurang lebih 3 bulan saya tidak mengupload video karena ada satu dan lain hal, sehingga saya baru mendapatkan kesempatan untuk membuat video sekarang ini. Pada video sederhana ini, saya hanya akan membahas secara singkat sebuah isu teologi yang sebenarnya sudah sangat lama, sebuah isu teologi yang sangat hangat untuk dibicarakan, bahkan seringkali ini menjadi bahan perdebatan. Ini pertanyaan yang sudah sangat umum, yaitu bayi yang meninggal akan pergi kemana? Bayi yang meninggal akan ke surga atau bayi yang meninggal akan pergi ke neraka? Nah, ada beberapa pandangan tentang bayi pergi kemana setelah meninggal. Pandangan pertama mengatakan bahwa bayi yang meninggal akan masuk neraka. Nah, memang orang-orang yang berpendapat seperti ini karena secara sekilas mereka melihat bayi-bayi yang mati ini pasti akan mengalami hukuman kekal, karena mereka tentunya teringat dengan teks-teks Alkitab yang mengajarkan bahwa setiap orang, setiap manusia memiliki natur dosa. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 berkata, Daud menulis ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Daud menyadari memang bahwa dari dalam kandungan dia adalah orang berdosa, sehingga memang perlu kelahiran baru. Dan semua orang pada dasarnya, pada naturnya adalah orang-orang yang hidup di bawah murka Allah. Bahkan orang-orang fasik melenceng semenjak mereka di dalam rahim ibu mereka. Mazmur 58 ayat 3, yaitu sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Jadi mereka mendasarkan ayat-ayat Alkitab yang mengaitkan tentang dosa asal. Semua manusia mempunyai natur dosa, tidak terkecuali bayi. Mereka teringat bahwa manusia mempunyai dosa asal dari Adam. Melalui satu orang, semua orang menjadi berdosa. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Nah, ini pandangan yang pertama, bayi yang meninggal masuk neraka. Nah, ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang mematahkan pandangan yang pertama. Yaitu pandangan yang kedua ini mereka mengatakan bahwa pandangan yang pertama ini merupakan penarikan kesimpulan yang salah, yang keliru. Karena ada data, ada ayat-ayat Alkitab yang perlu dipertimbangkan. Yaitu di dalam kemahatauan Allah, di dalam kedaulatan Allah, Tuhan telah memilih bayi semenjak mereka di dalam kandungan. Jadi Tuhan memilih bayi-bayi ini. Misalnya Yeremia dan Paulus telah dipilih Tuhan semenjak dari kandungan agar menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi pandangan yang kedua ini mengatakan bahwa bayi-bayi ini telah dipilih Tuhan semenjak dari masih di dalam kandungan. Misal dalam Mazmur 22 ayat 11, Daud juga mengungkapkan keyakinannya kepada Allah. Daud mengatakan bahwa kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Jadi pandangan yang pertama mengatakan bayi masuk neraka, pandangan yang kedua mematahkan pandangan yang pertama. Sebenarnya pandangan yang kedua ini lebih mengarah kepada bayi-bayi yang dipilih Tuhan masuk surga dan bayi-bayi yang tidak dipilih Tuhan masuk neraka. Itu maksudnya. Nah, ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga ini mendasarkan diri mereka pada pemikiran mereka tentang keadilan dan kasih Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu kan kasih, Allah itu adil,
Masakan bayi yang belum berbuat apa-apa, belum berbuat dosa, tidak mempunyai belum mempunyai kehendak untuk melakukan dosa, masakan mereka harus mengalami atau menanggung hukuman kekal, harus masuk neraka. Ini tidak masuk akal. Ini pandangan yang ketiga. Jadi pandangan yang pertama, bayi masuk neraka. Pandangan yang kedua, bayi yang dipilih Tuhan masuk surga, bayi yang tidak dipilih Tuhan masuk neraka. Pandangan yang ketiga, bayi masuk surga. Nah, ada pandangan yang terakhir, pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat ini pun adalah pandangan yang saya anut, pandangan yang saya pegang sampai sekarang ini. Kalau ditanya, bayi yang meninggal akan pergi kemana? Saya akan menjawab, saya tidak tahu. Kenapa? Ya karena bagi saya, bayi kemana setelah mereka meninggal, itu adalah kedaulatan daripada Tuhan Allah. Dan ini merupakan ranah misteri Allah. Ini merupakan rahasia Allah yang sebenarnya kita sebagai manusia tidak perlu mencampuri rahasia yang tidak disingkapkan Allah bagi kita, daripada kita asal-asalan menafsir, kita menafsir secara sepihak. Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi bagi saya, bayi kemana setelah meninggal, pergi ke surga atau neraka, saya tidak tahu. Dan ada beberapa pendeta yang saya kenal yang ketika ditanya bayi kemana setelah meninggal, mereka akan menjawab, saya tidak tahu. Itu pendeta Esra Soro, juga pendeta Budi Asali. Bagi teman-teman yang mengikuti channel pendeta Esra Soro ataupun Budi Asali, pasti tahu bahwa ketika ditanya surga, bayi pergi kemana setelah meninggal, surga atau neraka, mereka pasti akan menjawab, saya tidak tahu. Dan mereka mendasarkan pemikiran mereka dalam Ulangan 29 bahwa hal ini adalah hal-hal yang tersembunyi, merupakan ranah misteri yang kita tidak perlu mencampuri akan hal itu. Demikian pembahasan singkat saya pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video-video saya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Shalom.